Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Arnisa Putri Channel. Hai, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Karena sebentar lagi adik-adik akan melaksanakan ujian mid semester di hari Senin tanggal 9 Maret. Nah, untuk kimia sendiri di Kota Padang itu hari Selasa tanggal 10. Di sini kakak akan mencoba membahas satu persatu soal berdasarkan kisi-kisi yang akan diujikan pada hari Selasa nanti ya. Oke, let's check the video. Number 1. Di sini dibuatkan kisi-kisinya. Peserta didik dapat menentukan asam atau basa menurut Arrhenius. Oke, adik-adik harus ingat kembali, asam menurut Arrhenius itu adalah jika dilarutkan dalam air itu akan menghasilkan ion H+. Oke, coba kita lihat ya. Yang ini, kalau kita ionkan dalam air, apakah menghasilkan ion H+? Tidak ya, dia akan menghasilkan ion OH-. Coba lihat NH4+ bereaksi dengan OH-. Kalau ini, sama juga ya, Na+ tambah OH-. Oke, kalau yang ini bagaimana? Nah, lihat, ini namanya asam karbonat. Jadi, kalau kita ionkan dalam air, akan menghasilkan ion H+. Oke, ini berarti 2 koefisiennya. Kalau ini adalah garam, yang ini adalah basa. Kalau ini K+ tambah OH-. Kalau ini Ba2+ tambah SO4 2-. Oke, itu dia yang pertama. Berarti asam menurut Arrhenius itu jika dia menghasilkan ion H+ dalam air. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke. Nah, kita masuk ke soal yang kedua. Di sini diberikan kisi-kisinya. Diberikan suatu reaksi. Peserta didik dapat menentukan pasangan asam basa menurut Bronsted-Lowry. Ini untuk soal nomor 2 dan 3 ya. Oke, coba kita lihat. Di sini ya. Caranya bagaimana? Di sini ditanyakan kan yang termasuk pasangan asam basa konjugasi menurut Bronsted-Lowry. Oke, lihat caranya itu untuk menentukannya, pasangkan unsur sebelah kiri yang unsur penyusunnya sama dengan unsur sebelah kanan. Oke, udah kita pasangkan. Ini. Kemudian lihat hanya. Di sini hanya ada 4, yang ini hanya ada 3. Kalau kekurangan satu buah H, kekurangan satu buah H+ itu disebut dengan basa konjugasi. Berarti ini adalah basa konjugasi. Berarti ini asam. Oke. Nah, di sini berarti pasangannya yang ini. Ini berarti kelebihan atau penambahan satu buah H+ disebut dengan asam konjugasi. Berarti ini asam konjugasinya, ini basa. Oke, coba kita lihat optionnya. Yang tepat pasangan asam basa konjugasi menurut Bronsted-Lowry itu adalah C2H4O2 dengan C2H3O2. Itu optionnya ada di ini, yang B. Oke. Atau satu lagi untuk konsep lebih mudahnya, lihat unsur penyusunnya yang sama. Oke, itu dia. Nomor 3, masih tentang konsep apa ya? Si Bronsted-Lowry. Spesies yang keduanya bersifat asam. Oke, bersifat asam ya. Caranya tetap sama kayak yang tadi. Pasangkan unsur di kiri dengan di kanan yang penyusunnya hampir sama. Oke, ini dia. HCO3- dengan CO3 2-. Kalau ini ada hanya satu buah, ini berkurang satu buah. Kalau berkurang satu buah tadi kita sebut adalah ini basa konjugasi, berarti ini asam. Oke. Kemudian yang ini kita pasangkan dengan OH- dengan H2O. Oke. Ini hanya satu, ini hanya 2, berarti ini bertambah hanya ini asam konjugasi, ini basa. Jadi di sini diminta yang keduanya bersifat asam. Berarti ini bukan pasangan ya, tapi minta asam dengan asam. Di sini asamnya adalah HCO3- dan H2O. HCO3- dan H2O itu ada di di option yang C. Oke, paham ya Adik-adik ya? Oke. Itu dia 1 sampai 3. Kita lanjut ke soal berikutnya. Sini. Diberikan beberapa
beberapa pernyataan. Peserta didik dapat memeriksa sifat larutan suatu zat yang diminta. Ini untuk soal nomor 4 dan nomor 6. Coba kita lihat nomor 4-nya. Cermati beberapa sifat larutan berikut. Ada 5 buah sifat. Yang diminta adalah sifat larutan basa. Basa ya adik-adik ya. Basa berarti menghasilkan ion OH-. Jadi di sini kalau ion H+ ini untuk asam. Ini menghasilkan ion OH- ini untuk basa. Bersifat masam pasti asam dong ya. Nah, kalau korosif sama kaustik apa bedanya? Oke, yang korosif ini dapat menimbulkan karat. Ini sifat dari asam. Kemudian yang kaustik bagaimana? Kaustik ini sifat untuk basa. Oke, itu dia ya. Jadi basa di sini adalah nomor 2 dan nomor 5. Oke, di sini option 2 dan 5 itu adalah C. Nah, kita lihat untuk kisi-kisi nomor 5. Diberikan tabel. Peserta didik dapat mengklasifikasikan sifat larutan yang mengandung asam atau basa dengan menggunakan kertas lakmus. Oke, di sini ini cukup mudah ya, dan di kisi-kisinya juga kompetensinya itu mudah di sini. Di sini diminta ada satu tabel di sini. Diminta adalah larutan yang mengandung ion OH-. Apa artinya kalau mengandung ion OH-? Berarti yang sifatnya basa. Oke, benar ya. Nah, coba kita lihat. Kalau basa itu konsepnya, kalau dia asam dulu ya. Asam itu memerahkan lakmus. Kalau basa itu membirukan lakmus. Oke, coba kita lihat. Di sini kalau dia minta basa berarti kertas apakah yang A? Lakmus merah jadi biru, merah jadi biru. Benar ya, karena dia membirukan lakmus dan biru tetap biru. Oke, yang pertama benar untuk basa. Yang kedua, kertas lakmus merah tetap merah, lakmus biru jadi merah. Berarti ini untuk asam ya. Ini untuk asam. Yang ini, lakmus merah tetap merah, lakmus biru tetap biru. Ini untuk netral. Oke, yang ini lagi lakmus merah jadi biru, lakmus biru tetap biru. Ini untuk basa. Ini merah tetap merah, biru jadi merah, ini asam. Jadi yang untuk mengandung ion OH- atau sifatnya basa itu adalah nomor P dan S. P dan S itu optionnya adalah yang A. Oke, itu dia. Kita lihat soal nomor 6. Oke, kakak harap kalau adik-adik paham ya, karena ini materinya masih mudah, belum menghitung. Nomor 6 itu kisi-kisinya sama dengan nomor 4 tadi ya, seperti yang kakak jelaskan tadi. Nah, di sini apa tadi? Yang nomor 4 kisi-kisinya diberikan beberapa pernyataan. Peserta didik dapat memeriksa sifat larutan suatu zat yang diminta. Oke, di sini diberikan beberapa pernyataan. Adik-adik dapat memeriksa menentukan sifat zat yang diminta. Oke, coba kita lihat. Di sini diminta pernyataan yang benar ya. Berarti kita lihat ini punya si. Kalau seperti ini berarti ini asam basa Bronsted-Lowry. Caranya kalau Bronsted-Lowry pasangkan. Yang pertama pasangkan unsur yang sama penyusunnya kiri dengan kanan dan lihat jumlahannya. Hanya di sini ada 2. Kalau di sini ada 3 berarti nambah 1 buah H. Kalau nambah tadi adalah asam konjugasi. Berarti ini basa. Oke, kalau udah dapat 1 pasang pasti pasangannya itu lawannya. Oke, berarti ini pasti basa konjugasi, ini asam. Oke, kita cek adik-adik semuanya. Oke, HCOOH itu sifatnya basa. Benar apa benar? Benar ya. Oke, H3O+ dengan H2O itu pasangan asam basa konjugasi. H3O+ asam, H2O itu basa konjugasi. Benar, berarti yang 1, 2 benar. Ini lagi, HCOOH2+ itu memberikan proton kepada H2O. Kalau memberikan proton berarti memberikan proton di situ adalah asam. Benar asam? Benar.
Oke, ingat kembali adik ya, kalau di bronze teori asam itu donor proton. Kalau basa itu apa? Akseptor atau menerima. Oke. 1, 2, 3 masih benar. Coba H3O plus asam konjugasi. H3O plus asam konjugasi. Benar apa benar? Salah ternyata. Ini cuma asam doang ya. Ingat kembali adik-adik, yang ada konjugasinya itu cuma ada di setelah tanda panah. Oke, konjugasi itu ada di setelah tanda panah. Kalau dia sebelum masih asam atau basa biasa. Berarti nomor 4 salah. Jadi jawabannya only 1, 2, dan 3 itu jawaban di A. Oke, paham ya? Oke, satu lagi. Ini masih teori sih, makanya besok kakak bikin yang untuk apalagi yang untuk perhitungannya ya, kisi-kisi berikutnya. Ini karena masih teori, ada 7 buah, makanya langsung kakak bikin. Oke, lihat. Diberikan beberapa larutan asam basa, peserta didik dapat menentukan pasangan larutan yang diminta. Oke, ini juga mudah nih, cuma nomor 7 kisi-kisinya. Ada larutan CH3COH, H2SO4, CaOH 2 kali, AlOH 3 kali, NH4OH. Pasangan yang bersifat asam kuat dengan basa kuat. Jadi adik-adik ingat kembali, yang mana asam kuat, yang mana basa kuat. Oke, lihat ini, CH3COOH ini adalah asam lemah. Oke, ini asam H2SO4 asam sulfat asam kuat. CaOH 2 kali basa kuat. AlOH 3 kali basa lemah. NH4OH basa lemah. Jadi yang asam kuat dan basa kuat itu ada di nomor 2 dan 3. 2 dan 3 itu optionnya adalah C. Oke. Oke, atau kakak buatkan lagi di sini untuk yang asam kuat itu yang mana aja? Asam kuat itu cuma ada beberapa, 7 ya. Dari HCl, HBr, Hi, HNO 3, H2SO4, HClO3 dan HClO4. Oke, ada 7 buah asam kuat di situ ya. Oke, itu dia teman-teman, adik-adik semuanya. Semoga dengan 7 buah soal ini adik-adik paham untuk melaksanakan ujian semester nantinya. Oke, adik-adik semuanya, besok kita sambung lagi untuk part 2-nya, di mana kisi-kisinya yang nomor 7 itu adalah untuk perhitungan lagi ya, perhitungan pH. Makanya di sini kakak cuma bikin 7 soal dulu, karena ini semuanya adalah masih teori asam basa ya. Oke, kakak cukupkan dulu. Jika adik-adik merasa video ini bermanfaat, klik like-nya, subscribe, and share ke teman-teman. Semoga nanti ujiannya juga dimudahkan oleh Allah, karena siapa yang mempermudah urusan orang lain itu akan dipermudah urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, share ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye.